Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Emma Nurjana, NPM 202201033. Izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yang bertemakan Askep Jiwa Ibu Hamil dan Bayi. Dengan anggota kelompok 1 yaitu Anjali Putri Permatasari, Karimah Fahmawati, Agitya Rahayu, Aisyah Bila Cherry, Alia Kansa, Alia Sinta, Kofi Aprila, Citra Larasati, Emma Nurjana, dan Emilatul Kiptiah. Untuk LO yang kita bahas yaitu 1. Tahapan perkembangan ibu hamil dan bayi, 2. Pandangan biologis terhadap ibu hamil dan bayi, 3. Tindakan promotif kesehatan jiwa ibu hamil dan bayi, 4. Asuhan keperawatan sehat jiwa pada ibu hamil dan bayi. Untuk pembahasan LO yang pertama yaitu tahapan perkembangan ibu hamil dan bayi. Tahapan perkembangan ibu hamil dan bayi ada yang pertama, 1. Tahap germinal, terjadi sejak pembuahan sampai 2 minggu. Zigot membelah diri dan menjadi lebih kompleks, kemudian menempel pada dinding rahim menjadi tanda awal masa kehamilan. Dalam waktu 36 jam setelah pembuahan, zigot memasuki masa pembelahan dan duplikasi sel cepat atau mitosis. 72 jam setelah pembuahan, zigot membelah diri menjadi 16 dan kemudian 32 sel. Sehari kemudian menjadi 64 sel. Pembelahan tersebut terus berlangsung sampai satu sel pertama berkembang menjadi 800 juta atau lebih sel khusus yang membentuk tubuh manusia. Yang kedua, tahap embrionik. Tahap kedua pada masa kehamilan ini dimulai dari 2-8 minggu. Organ dan sistem tubuh utama berkembang pesat. Ini adalah masa kritis, saat embrio paling rentan terhadap pengaruh destruktif dari lingkungan pranatal. Sistem atau struktur organ yang masih berkembang pada saat terpapar lebih mungkin untuk terkena efeknya. Yang ketiga, tahap fetal. Tahapan ketiga pada masa kehamilan ini dimulai dari 8 minggu sampai dengan masa kelahiran. Selama masa ini, janin tumbuh dengan pesat sekitar 20 kali lebih besar daripada ukuran panjangnya, dan organ sekaligus sistem tubuh menjadi lebih kompleks. Sentuhan akhir seperti kuku jari tangan dan kaki tumbuh serta kelopak mata terbuka. Tahapan perkembangan bayi. Yang pertama ada tahapan sensoris motor, terjadi pada saat lahir hingga usia 2 tahun. Pencapaian utamanya yaitu pembentukan konsep, keajekan objek, dan kemajuan bertahap dan perilaku refleks ke perilaku yang diarahkan oleh tujuan. Yang kedua, tahap praoperasi. Terjadi pada sekitar umur 2 hingga 7 tahun. Pencapaian utamanya yaitu perkembangan kemampuan menggunakan simbol untuk melambangkan objek di dunia ini. Pemikiran masih terus bersifat egosentris dan terpusat. Yang ketiga, operasi konkret. Terjadi pada usia sekitar 7 hingga 11 tahun. Pencapaian utamanya yaitu perbaikan kemampuan berpikir logis. Kemampuan baru meliputi penggunaan pengoperasian yang dapat dibalik, pemikiran tidak terpusat, dan pemecahan masalah kurang dibatasi oleh egosentrisme. Pemikiran abstrak tidak mungkin. Yang keempat, operasi formal. Terjadi pada usia sekitar 11 tahun hingga dewasa. Pencapaian utamanya yaitu pemikiran abstrak dan semata-mata simbolik dimungkinkan. Masalah dapat dipecahkan melalui penggunaan eksperimentasi sistemik. Selanjutnya adalah pandangan biologis terhadap ibu hamil dan bayi. Pandangan biologis pada ibu hamil yaitu perilaku dari pandangan biologis adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan. Secara umum, perilaku seseorang atau masyarakat ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, dan sebagainya dari orang atau masyarakat yang bersangkutan.
Secara biologis itu sendiri, ibu yang mengalami kecemasan atau stres akan mempengaruhi hipotalamus untuk merangsang kelenjar endokrin yang mengatur kelenjar hipofis. Reaksi ini menyebabkan peningkatan produksi hormon yang mempengaruhi sebagian besar organ tubuh, seperti jantung yang berdebar, denyut nadi dan nafas yang cepat, keringat berlebih, dan lain-lain. Selain itu, juga akan mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi yang menyebabkan gangguan aliran darah ke dalam rahim, sehingga oksigen yang diterima janin akan minim atau terganggu. Selanjutnya, pandangan biologis pada bayi. Pandangan biologis pada bayi bisa diketahui dari kebutuhan tidur bayi. Proses tidur pada bayi mempunyai andil yang sangat penting dalam perkembangan bayi di samping asupan gizi yang seimbang. Selain dapat memberi kesempatan mengistirahatkan tubuh, aktivitas yang satu ini jadi pintu dari tumbuh kembang otak bayi selanjutnya agar cerdas, berakal, dan berpikir jernih. Sebab 75% hormon pertumbuhan diproduksi saat anak tidur. Namun, ada kemungkinan juga bayi mengalami gangguan tidur. Gangguan tidur pada bayi baru lahir ditandai perilaku rewel bayi pada jam tidur. Selanjutnya yaitu tindakan promotif kesehatan jiwa ibu hamil dan bayi. Upaya kesehatan promotif adalah upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya diri, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar mereka dapat secara optimal menolong dirinya sendiri atau mencegah timbulnya masalah dan gangguan kesehatan, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya, dan mampu berperilaku mengatasi apabila masalah kesehatan tersebut sudah terlanjur datang, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Upaya promotif kesehatan jiwa itu sendiri bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat, menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ, serta meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan penerimaan masyarakat terhadap kesehatan jiwa. Upaya promotif dapat dilakukan dengan penyuluhan atau konseling pemahaman kebutuhan ibu hamil dengan cara yang pertama yaitu penyuluhan kesehatan masyarakat, peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan perorangan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, olahraga secara teratur, rekreasi, dan pendidikan seks. Dan LO yang terakhir yaitu asuhan keperawatan sehat jiwa ibu hamil dan bayi. Yang pertama, pengkajian. Riwayat obsteri memberikan informasi yang penting mengenai kehamilan sebelumnya agar perawat dapat menentukan kemungkinan masalah pada kehamilan sekarang. Riwayat obsteri meliputi gravida, para abortus, dan anak hidup atau GPAH, berat badan bayi waktu lahir dan usia gestasi, pengalaman persalinan, jenis persalinan, tempat persalinan, dan penolong persalinan, jenis anestesi dan kesulitan persalinan, komplikasi maternal seperti diabetes, hipertensi, infeksi, dan perdarahan, komplikasi pada bayi, dan rencana menyusui bayi. Yang kedua ada riwayat kontrasepsi. Beberapa bentuk kontrasepsi dapat berakibat buruk pada janin, ibu, atau keduanya. Riwayat kontrasepsi yang lengkap harus didapatkan pada kunjungan pertama. Penggunaan kontrasepsi oral sebelum melahirkan dan berlanjut. Yang ketiga, riwayat penyakit dan operasi. Kondisi kronis atau menahun atau terus-menerus seperti DM, hipertensi, dan penyakit ginjal bisa berefek buruk pada kehamilan. Oleh karena itu, adanya penyakit infeksi, prosedur infeksi, dan trauma pada persalinan sebelumnya harus didokumentasikan. Yang keempat, riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan yang dikaji meliputi hal-hal berikut: usia, ras, dan latar belakang etnik.
berhubungan dengan kelompok resiko tinggi atau masalah genetis seperti anemia, sickle cell, thalassemia. Penyakit pada masa kanak-kanak dan imunisasi, penyakit kronis atau menahun seperti asma dan jantung, penyakit sebelumnya, prosedur operasi dan cedera atau pelvis dan pinggang, infeksi sebelumnya seperti hepatitis, penyakit menular seksual, dan tuberkulosis, riwayat dan perawalan anemia, fungsi vesika urinia dan bol, jumlah konsumsi kafein tiap hari seperti kopi, teh, coklat, dan minuman ringan, merokok, kontak dengan hewan peliharaan seperti kucing dapat meningkatkan resiko terinfeksi toksoplasma. Alergi dan sensitif dengan obat, pekerjaan yang berhubungan dengan risiko penyakit, riwayat keluarga, dan riwayat kesehatan pasangan. Selanjutnya pengkajian fisik, pemeriksaan TTV atau tanda-tanda vital, tekanan darah, respirasi, suhu, dan nadi. Sistem kardiovaskuler, pemeriksaan sistem kardiovaskuler adalah observasi terhadap bendungan vena yang bisa berkembang menjadi varises. Sistem muskuloskeletal, sistem neurologi, sistem integumen, sistem endokrin, sistem gastrointestinal, sistem urinarius, sistem reproduksi. Yang kedua, diagnosa keperawatan, yaitu gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan struktur tubuh, disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan struktur tubuh atau kehamilan. Untuk gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan struktur tubuh, SLKI-nya yaitu atau luaran, setelah dilakukan intervensi selama 3 kali 24 jam, maka citra tubuh meningkat dengan kriteria hasil melihat bagian tubuh dari menurun menjadi meningkat, menyentuh bagian tubuh dari menurun menjadi meningkat, fokus pada bagian tubuh dari meningkat menjadi menurun, fokus pada penampilan masa lalu dari meningkat menjadi menurun. Untuk psikinya atau intervensinya yaitu promosi citra tubuh, observasi, identifikasi harapan citra tubuh berdasarkan perkembangan, identifikasi perubahan citra tubuh yang mengakibatkan isolasi sosial, terapeutik, diskusikan stres yang mempengaruhi citra tubuh, edukasi, jelaskan kepada keluarga tentang perawatan perubahan citra. Selanjutnya untuk disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan struktur tubuh atau kehamilan, untuk keluarannya yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka fungsi seksual membaik dengan kriteria hasil, kepuasan hubungan seksual dari menurun menjadi meningkat, verbalisasi aktivitas seksual berubah dari meningkat menjadi menurun, keluhan nyeri saat berhubungan seksual atau dispareunia dari meningkat menjadi menurun, hasrat seksual dari memburuk menjadi membaik, ketertarikan pada pasangan dari memburuk menjadi membaik. Untuk intervensinya yaitu edukasi seksualitas, observasi, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, terapeutik, jadwalkan pendidikan sesuai kesepakatan, edukasi, jelaskan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Kesimpulannya yaitu perkembangan manusia dimulai bukan ketika mereka dilahirkan ke dunia, melainkan telah dimulai sejak dari masa sebelum kelahiran, mulai dari proses pembuahan sampai pada proses kelahiran yang memerlukan waktu 9 bulan 10 hari. Tahapan awal dimulai dari pembuahan sampai usia 2 minggu yang dikenal dengan tahap germinal. Kemudian tahap kedua adalah tahap embrionik yang dimulai dari usia 2 minggu sampai 8 minggu. Dan tahap terakhir yaitu tahap fetal, mulai dari usia 8 minggu sampai dengan kelahiran. Dari masing-masing tahap tersebut terjadi perkembangan yang mempengaruhi fisik dan psikis manusia. Saran, masa pranatal merupakan masa sangat berpengaruh bagi anak untuk perkembangan ke depannya. Sebagai orang tua, perlu perhatian yang maksimal dari setiap masa yang akan dilewati anak, yaitu 9 bulan 10 hari akan memposisikan diri dan siap dilahirkan. Dalam masa kelahiran ini, ibu akan mengalami kontraksi dan berbagai gejala yang menandakan akan salah satunya, yaitu masa pranatal. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya dan salah kata, mohon maaf. Terima kasih.